Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Karena di hari Minggu itu Bayu memang sudah bilang ke saya kalau dia jaga keamanan, maka hari Sabtunya saya sekeluarga, jadi dia, saya, terus 2 anak saya dan bapak saya pergi ke gereja untuk misa. Tentang kejadian itu saya nggak dapat langsung dari televisi atau manapun yang saat itu sebenarnya sudah menyiarkan peristiwa tersebut. Saya tahunya itu baru kurang lebih jam 8 kurang 15-an ketika sudah mulai tenang, anak-anak sudah sarapan, lalu yang kecil juga sudah mulai ngantuk, ingin tidur lagi. Nah, itu saya baru masuk ke kamar, terus baru bisa membuka HP. Teman saya Mudikan nanya, "Mbak Monik, gimana kabarnya Mas Bayu?" Ya, saya cuma jawab, "Ya lagi jaga dek," gitu. "Iya Mbak, kan kabarnya gereja dibom." Saya langsung telepon Bayu, telepon ke WA-nya, nyambung terus kenapa nggak diangkat. Nah, saat itu saya langsung pindah channel TV, dan di TV dimanapun sudah ramai menyiarkan. Saat itu yang saya rasakan ya bingung, ya gelisah, ya takut, karena saya sudah tahu pasti biasanya kebiasaannya dia itu kan jam-jam peralihan. Jadi antara misa pagi ke misa yang kedua itu biasanya dia akan stay di pos keamanan yang di pojok dekat samping gereja ya, di situ. Karena di situ dia biasanya itu akan pegang HP, lalu tanyakan kabar anak-anak gimana dan lain-lain, terus ngobrol sama polisi, sama teman-teman yang lain. Itu biasanya di peralihan itu. Ketika hari itu setelah kejadian itu terjadi, karena di rumah saya cuman dengan anak-anak, jadi teman saya saat itu adalah Aaron. Jadi anak saya pertama ini memang saya libatkan penuh dari awal hingga sekarang dia tahu kondisinya papanya bagaimana. "Kak, ini papa sekarang ada di gereja, belum bisa pulang. Kita doa ya buat papa." Jadi ya saat itu yang menguatkan saya itu ya si anak saya yang pertama. Jadi waktu saya bingung, waktu saya nangis, itu dia yang ingatkan, "Mama kok nangis? Mama sedih ya, jangan nangis Ma." Itu yang bikin kekuatan besar buat saya untuk melalui beberapa jam yang dari kejadian pagi sampai kurang lebih jam setengah 10. Setelah itu saya dijemput omnya Bayu sama anak-anak, saya pergi ke Kertajaya. Tapi setelah masuk gang itu sudah ada teror. Sudah pasti itu ya dia jadi korban, maksudnya begitu. Lalu saya lihat papanya nangis, terus mamanya nangis dan lain-lain. Yang saya rasakan saat itu sih blank ya. Maksudnya saya datar gitu emosinya. Maksudnya ya saya tahu kalau bahwa kejadian ini berarti Bayu meninggal begitu. Cuman ya benar apa enggak tahu ya. Maksudnya situasi di mana saya tahu bahwa kenyataannya dia sudah nggak ada, tapi masih ada harapan bahwa ini sebenarnya nggak terjadi begitu. Saat saya sudah di rumah orang tuanya Bayu saat itu, memang warga ini kan semuanya merasa kehilangan. Cuman saya bersyukur bahwa walaupun mereka merasakan kesedihan yang sama dengan saya, tapi satu sama lain itu masih mencoba berupaya untuk saling menguatkan. Walaupun saya tahu mereka semua mungkin sedih, mereka juga merasa hancur seperti yang saya rasakan. Cuman kita sendiri juga saling menguatkan, saling memberikan peneguhan iman sih buat masing-masing keluarga. Memang yang terasa itu pengalaman yang
buat saya sih pengalaman yang ini ya, maksudnya sampai sekarang masih terus saya ingat, dan memang kalau saya pribadi sih saya nggak ingin melupakan semua detailnya. Itu adalah tonggak hidup yang saya lewati dan saya harus benar-benar menjaga, benar-benar harus ingat setiap detiknya supaya buat saya pribadi bisa jadi pribadi yang lebih baik melewati semua itu dan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya begitu. Yang saya rasakan pun saat setelah kejadian itu sebenarnya nggak ada trauma khusus saya jadi males ke gereja atau saya takut pergi ke gereja untuk beribadah. Tidak, karena buat saya sih tambah gereja itu suatu tempat ini ya, tempat yang penuh memori, penuh kenangan. Di sana semuanya ada di sana. Jadi saya dibaptis juga di sana, saya menikah di sana, saya membaptiskan anak-anak juga di sana, saya berkegiatan juga di sana, lalu Bayu pun akhirnya dipanggil Tuhan juga di sana. Jadi lengkap sudah, maksudnya seneng di sana juga ada, sedih di sana juga ada, semuanya ada di situ begitu. Jadi buat saya untuk melakukan kegiatan lagi di gereja nggak ada satu ketakutan pun, maksudnya justru itu menjadi kekuatan buat saya sih, buat saya pribadi ya. Kejadian itu justru membuat saya lebih punya rasa ya sudah dilalui semuanya lebih jadi kekuatan gitu, maksudnya buat saya beribadah. Ketika melihat gereja itu ya di tempat ini mungkin bagi semua orang itu hanya bentuk bangunan gereja, tapi buat saya itu punya arti yang mendalam di situ.